apapun. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan terkait materi setiap kelompok, di mana saya selaku kelompok 2 terkait perusahaan persekutuan dan perusahaan perseorangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait pengertian persekutuan dan pengertian perseorangan, di mana pengertian persekutuan ialah suatu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan maksud kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dari segi modal, pengelolaan, dan lain-lainnya, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Sementara persekutuan menurut KBBI adalah persekutuan, persatuan, perhimpunan, ikatan, perseorangan, dagangan, kongsi, pasca, dan perserikatan. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli, di mana menurut BlackRock definisi perusahaan persekutuan adalah segala bentuk kegiatan dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan, perhubungan dengan luar, dengan cara berdagang atau mengadakan perjanjian. Yang kedua ada menurut para ahli Kansil, yang artinya perusahaan persekutuan adalah sebuah bentuk badan usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan mendirikan dengan kerjasama, dan berada di wilayah Indonesia untuk tujuan mendapatkan laba atau yang disebut keuntungan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan persekutuan, di mana ciri-ciri perusahaan persekutuan ini meliputi 4 ciri-ciri perusahaan persekutuan. Yang pertama, adanya hak pemilikan bersama. Hak kepemilikan atas perusahaan dimiliki secara bersama, bukan individu. Setiap orang yang menanam modal di perusahaan memiliki hak yang sama. Setiap orang berhak mengembangkan usahanya tersebut. Yang kedua, adanya modal milik bersama. Yang dimaksud modal milik bersama ialah perusahaan yang dibangun secara bersama. Apabila salah satu ada yang keluar dari perusahaan tersebut, maka perusahaan harus dibubarkan. Perusahaan tidak dapat berlanjut karena ketika pendiri perusahaan atas nama bersama, bukan perorangan. Yang ketiga, adanya tanggung jawab tidak terbatas. Yang dimaksud dengan tanggung jawab tidak terbatas ini ialah setiap modal memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, hak dan kewajiban yang sama yaitu tergantung bentuk perusahaan yang didirikan. Nah, begitu pula keterlibatan seseorang dalam perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, adanya besaran keuntungan tergantung kesepakatan, di mana pembagian keuntungan tergantung kesepakatan di awal. Nah, yang dimaksud kesepakatan juga dapat menentukan peran dan operasional perusahaan. Pimpinan perusahaan juga dapat ditentukan dalam kesempatan ini. Nah, yang selanjutnya ada bentuk perusahaan persekutuan. Nah, bentuk-bentuk perusahaan persekutuan ini ada 8, di mana yang pertama persekutuan perdagangan, persekutuan jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, persekutuan saham gabungannya, persekutuan PT atau yang disebut dengan PT terbatas, yang ke-7 firma, yang ke-8 adanya perusahaan komaniter atau CV. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan contoh perusahaan persekutuan. Di mana contoh perusahaan persekutuan ini yang pertama ada PT Gudang Garam, di mana PT Gudang Garam ini merupakan salah satu contoh perusahaan persekutuan dalam bentuk perseorangan terbatas. Perusahaan merupakan perusahaan yang kepemimpinannya modalnya berasal dari saham beberapa orang, di mana keuntungannya akan dibagi dengan seluruh pemilik saham yang terlibat dalam perusahaan ini. Yang kedua, adanya CV tunas muda. Perusahaan salah satu contoh perusahaan bersekutu dalam bentuk perusahaan komuniter, di mana perusahaan yang memiliki salah satu orang pemilik modal sebagai pelaku dalam usaha menjalankan berbagai usahanya yang dijalankannya tersebut. Yang selanjutnya ada firma multi marketing, yang dimana
firma multi marketing ini merupakan salah satu contoh perusahaan persekutuan dalam bentuk firma. Segala jenis kegiatan dalam usaha ditanggung bersama, baik keuntungan ataupun kerugian. Jumlah anggota pemilik modal dalam firma biasanya tidak lebih dari 2 orang. Yang terakhir adanya CV Arsyad. CV Arsyad ini adalah salah satu jenis usaha persekutuan. Lainnya ialah adanya Araihan sebagai salah satu perusahaan persekutuan yang didirikan untuk menyediakan pelayanan jasa. Dalam hal ini untuk Arsyad sendiri berada di wilayah seluruhannya yang mengerjakan beragam jenis riset-riset yang ada di pasar. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pengertian dari perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan. Nah, bagi yang hendak memiliki bisnis kecil, bentuk perusahaan perseorangan atau yang juga dikenal dengan usaha dagang adalah bentuk yang dipandang paling sesuai. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan yang biasanya didirikan oleh individu dan dikelola secara mandiri oleh salah satu orang. Nah, untuk modalnya, modal untuk sebuah perusahaan perseorangan juga berasal dari satu orang saja. Semua orang bebas berkembang membuat bisnis personal tanpa adanya batas untuk mendirikannya. Dari segi permodalan, perusahaan perseorangan dapat saja mendapatkan pinjaman dari kreditur untuk operasional perusahaannya. Tetapi, tidak berarti pinjaman itu sebagai bentuk pemilik lain dari orang tersebut. Maksudnya, ketika ada mau meminjamkan, itu tidak disebut juga dengan milik dia, karena dia membantu memberikan modal, tidak. Itu akibat dari adanya untung tersebut, pemilik juga bertanggung jawab langsung dalam melunaskan utang tersebut. Dan apabila juga ketika ada terjadi kerugian, pengusaha tidak perlu membagi keuntungannya kepada kreditur tersebut. Seperti ciri dan sifat perusahaan perseorangannya adalah relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan atau retribusi. Yang keempat, ada seluruh keuntungan dan dinikmati sendiri. Yang kelima, roda perusahaan diatur secara pribadi. Yang keenam, dapat dipindah tangankan. Dan yang terakhir, jangka waktu perusahaan tidak terbatas atas seumur hidup. Yang selanjutnya ada keuntungan perusahaan perseorangan. Keuntungannya yaitu adanya laba hanya untuk pengusaha perseorangan, tidak akan bagi hasil, tetapi keuntungan mutlak untuk pemilik tersebut. Selanjutnya adanya kekurangan perusahaan perseorangan. Nah, kekurangan perusahaan perseorangan ini bertanggung jawab atas semua kerugian, sama seperti pada saat terjadinya keuntungan. Pengusaha perseorangan tidak harus membagi labanya. Mereka juga tidak bisa membagi kerugian kepada pihak lain, karena pada seorang pengusaha perseorangan maka tidak ada pemilik lain yang bersedia menolong dan menutup kerugian tersebut. Dan keterampilan terbatas juga meliputi pengusaha perseorangan mempunyai keterampilan terbatas dan mungkin tidak mengendalikan semua bagian perusahaan. Keahlian dan kemampuan terbatas kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sangat menentukan dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan yang terakhir, keterbatasan akses ke modal. Modal merupakan sumber daya untuk suatu perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, banyak pemilik bisnis perusahaan perseorangan menggunakan harta pribadi untuk memperoleh pinjaman. Jika pemilik gagal melunasi pinjaman, maka harta pribadi akan langsung disita untuk melunasi pinjaman tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.